Hai, welcome back again guys. Nah, mari kita lanjutkan review episode 7 dari drama Rookie Cups. Nah, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini biar Mimin semakin semangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Ayo kita mulai reviewnya, ini dia. Nah, sebenarnya si Sunghyun memang berniat mau nyium si Eun-kang, tapi karena Eun-kang ngebuka matanya dia, akhirnya si Sunghyun gak jadi dan malah berdalih mengatakan bahwa ada bulu mata Eun-kang di wajahnya dia. Dan seperti yang Mimin duga, si Mbak Sunyu dan juga Jung Chan ternyata memang putus nih teman-teman, karena si Sunyu ini memutuskan untuk berkuliah di luar negeri. Jadi intinya mereka berdua itu gak sanggup LDR sehingga mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Sayang banget ya. Keesokan harinya karena kejadian kemarin malam, alhasil si Sunghyun dan juga si Eun-kang malah menjadi canggung gitu. Mereka berdua malah tidak sanggup menatap mata satu sama lainnya. Waduh. Setelah itu akhirnya diumumkan nih daftar peserta untuk acara festival di tempat mereka. Dan ada yang seneng banget nih karena si Sunghyun satu tim dengan Eun-kang dan dia pun mengatakan kita satu tim. Tapi untung aja si Kim Tak tidak menyadari itu. Dia kira si Sunghyun mengatakan untuk dirinya, padahal sebenarnya untuk Eun-kang. Setelah itu Jung Chan pergi menemui Sunghyun dan mengatakan untuk melatih si Ki-hana, karena nggak ada satupun senior yang mau melatih Ki-hana karena mereka ya masih kurang suka dengan Ki-hana pasca kejadian yang telah lalu. Namun ternyata si Eun-kang juga memberikan kode nih kepada Sunghyun untuk dilatih olehnya, tapi kayaknya Sunghyun tidak peka. Nah, setelah itu si Ki-hana datang dan mengatakan kepada si Sunghyun tentang janji mereka bakal latihan bareng. Karena mengetahui hal itu, kelihatan banget kalau si Eun-kang langsung kesal dan juga sebel banget. Tapi untung aja nih, si Kim Tak menyadari hal itu. Semoga aja si Kim Tak nanti bakal berbuat baik ya kan teman-teman. Nah, setelah itu si Kim Tak dipanggil oleh Prof Ja ke ruangannya dan menanyakan terkait tentang masa lalunya si Kim Tak ini. Lalu Kim Tak mengatakan bahwa dia masuk ke sana karena dulunya juga abangnya mahasiswa ke NPU, cuma nggak sampai lulus karena abangnya mengalami kecelakaan sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian si Prof Ja teringat nih dengan nama salah satu mahasiswa di sana yang namanya adalah Kim Hyun Soo. Lalu Kim Tak membenarkan bahwa Kim Hyun Soo adalah abangnya dia. Mendengar hal itu, si Prof Ja langsung kaget dan dia teringat kejadian di tahun 2006 di mana ternyata waktu itu dia yang meminta si Kim Hyun Soo ini untuk melaksanakan sebuah proyek gitu bersama dengan ayahnya si Sunghyun. Namun belum diceritakan kronologi selengkapnya seperti yang di awal episode 1 kalau kalian masih ingat, itu kan tiba-tiba aja si Kim Hyun Soo ini diserang oleh orang lain sehingga menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Pada saat prosesi pemakaman, si Prof Ja itu datang ke sana dan ternyata dia bertemu dengan Kim Tak. Cuma kayaknya Kim Tak nggak menyadari hal itu ataupun mungkin dia nggak ingat karena dia masih kecil banget. Setelah itu Prof Ja menanyakan kepada ayahnya Sunghyun kenapa tidak datang ke pemakaman. Tapi jawaban ayah Sunghyun mengatakan bahwa dia tidak mengenal mahasiswa tersebut. Karena mendengar jawaban seperti itu, akhirnya si Prof Ja mengajukan surat pengunduran dirinya dan keluar dari proyek tersebut. Kemudian keesokan harinya si Eun-kang kelihatan kesel banget nih karena dia mengetahui bahwa teman sekamarnya dia, si Ki-hana bakal berlatih dengan si Sunghyun. Tapi tiba-tiba aja Sunghyun mengajak dia berlatih berdua. Karena si Sunghyun gak jadi melatih si Ki-hana. Nah, seperti kita duga tadi, kalau si Kim Tak itu emang peka dan mengatakan bahwa dialah yang bakal melatih Ki-hana dan Sunghyun bakal melatih si Eun-kang. Sungkem dulu nih sama si Kim Tak. Setelah itu Eun-kang seneng banget dong karena berlatih berdua dengan Sunghyun. Setelah itu mereka langsung melaksanakan latihan pertama mereka, yaitu bersepeda, dan mereka memilih latihan di luar kampus. Ya bisa dibilang sih sebenarnya ini latihan sambilan kencan gitulah teman-teman, dan mereka berdua pun kelihatan menikmati banget masa-masa latihan mereka berdua. Nah, di sisi lain teman-teman mereka juga bakal melaksanakan latihan untuk memenangkan pertandingan. Dan pada saat itu si Shin Ari ini ngelihat si Ki-hana berlatih dengan si Kim Tak dan dia pun kelihatan kesel banget nih. Wah, kayaknya si Shin Ari mulai suka nih sama Kim Tak. Apakah mereka berdua bakal berlayar ya? Nah, kita lihat aja nanti ya teman-teman. Oke, kita balik lagi kepada Eun-kang dan juga Sunghyun. Mereka terus menikmati latihan mereka bersepeda pada hari itu.
Dan ketika mereka sudah sampai di ujung jalannya, mereka memutuskan untuk beristirahat berdua di tepi danau gitu sih kayaknya teman-teman. Dan di sini pun kelihatan banget Sung Hyun, wah perhatian banget kepada Eun-kang, ketika mau duduk malah disediain sapu tangan gitu dong untuk alas tempat duduknya Eun-kang. Wah, di sini juga mereka berbagi cerita pribadi gitu, di mana si Sung Hyun mengatakan bahwa dia ternyata bukan anak tunggal tapi memiliki seorang kakak, cuma kakaknya bersekolah di luar negeri dari kecil. Dan dia juga menceritakan kalau ayahnya adalah seorang polisi, tapi dia nggak bilang kalau ayahnya itu bekerja ataupun mantan KNPU. Di sini juga dia mengatakan kepada Eun-kang untuk jangan berhenti bersekolah di KNPU dan mereka harus berjuang bersama-sama. Dan sepertinya Eun-kang juga menyetujui permintaan dari si Sung Hyun. Nah sementara itu, Shin Ari yang kesal kepada Kim Tak karena melatih si Ki-hana, dia langsung pergi menemui Kim Tak dan mengatakan bahwa dia juga ingin dilatih sama si Kim Tak. Tapi Kim Tak mengatakan bahwa dia tidak memiliki cukup waktu untuk melatih dua orang sekaligus. Ya mau gak mau si Shin Ari harus kecewa dengan jawabannya si Kim Tak. Sabar ya Ari ya. Lalu Kim Tak menceritakan itu kepada Sung Hyun dan Sung Hyun mengatakan bahwa ya kemungkinan Shin Ari itu suka sama si Kim Tak. Tapi Kim Tak nggak mau mempercayai hal itu karena nggak mungkin. Karena nggak terima diajak sama Sung Hyun, dia ngejek balik dan mengatakan Sung Hyun dan juga si Eun-kang itu pura-pura aja belajar bersepeda, tapi aslinya mereka berdua kencan. Dan di sini Sung Hyun pun mengakui kalau dia menyukai si Eun-kang. Dan mereka berdua pun langsung saling ejek-ejekan gitu. Dan ketika itu pun tiba-tiba aja si Prof Cha lewat dan kayaknya Prof Cha mengetahui kalau Sung Hyun dan juga Kim Tak kalau mereka tahu rahasia yang sebenarnya, mereka berdua mungkin gak akan bisa akrab seperti sekarang. Keesokan harinya si ibu dekan memperkenalkan ayahnya Sung Hyun yang bakal memberikan motivasi gitu kepada mahasiswa baru KNPU. Dan ayah Sung Hyun pun langsung memberikan kata-kata motivasi gitu kepada yang lain, dan mereka pun langsung kagum dan bertepuk tangan atas sambutan yang diberikan oleh ayahnya si Sung Hyun. Tapi kayaknya si ibu dekan nih mungkin kurang suka juga ya sama ayah Sung Hyun dari ekspresinya. Dan tanpa sengaja si ibu dekan menyinggung nih tentang insiden biliar kepada ayahnya si Sung Hyun, yang ternyata kan ayah Sung Hyun itu nggak tahu sama sekali tentang insiden itu. Setelah itu ayah Sung Hyun memanggilnya dan mengajak Sung Hyun berbicara di mobil dan mengatakan kepada Sung Hyun untuk menjauhi si Kim Tak. Tapi Sung Hyun mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menjauhi Kim Tak karena Kim Tak adalah temannya dia. Apapun yang dikatakan ayahnya, dia tetap kekeh dengan pendapatnya sendiri dan mengatakan bahwa dia bisa mengurus urusannya sendiri. Keren sih jawabannya. Namun berita tentang Sung Hyun adalah salah satu anak dari petinggi di sana kayaknya udah mulai tersebar di kampus mereka dan sudah menjadi bahan gosip gitu. Dan itu juga didengar sama si Dail dan juga si Bumjo. Nah setelah itu, kelakuan dua orang ini kan memang aneh-aneh aja nih. Tiba-tiba aja mereka menjadi baik kepada Sung Hyun. Karena mereka berdua ini kan hanya memikirkan keuntungan masing-masing. Berhubung Sung Hyun ayahnya adalah seorang petinggi, mungkin aja nasib mereka menjadi lebih baik jika semakin dekat dengan Sung Hyun. Bahkan si Dail menyiapkan 4 cincin persahabatan untuk mereka. Ini sumpah nih kelakuan Dail nih emang ada-ada aja kan idenya gitu. Walaupun awalnya Sung Hyun dan juga si Kim Tak gak setuju, tapi akhirnya dipaksa sama si Dail untuk memakai cincin persahabatan mereka. Oke, kita lanjut. Keesokan harinya akhirnya mereka mendapatkan cuti libur lagi dan interaksi Jung Chan dan juga si Sunyu udah nggak enak lagi karena mereka berdua ada putus. Sung Hyun yang udah berusaha menyediakan kursi untuk Eun-kang malah dipakai sama seniornya, dia gagal total. Sementara Eun-kang malah duduk sama Jung Chan, dan hal itu membuat si Sung Hyun benar-benar panas dan juga cemburu banget sehingga dia menggunakan headset karena nggak mau mendengarkan percakapan dari Eun-kang dan juga si Jung Chan. Sementara itu Mimin juga cukup kasihan nih sama karakter Ki-hana karena emaknya dia selalu aja buat masalah dan selalu minta tolong kepada si detektif Kang. Hal itu sangat membebani Hana karena dia nggak mau terus-menerus selalu menuruti permintaan dari si detektif Kang untuk membantunya ya melakukan hal yang sebenarnya dia nggak mau kerjakan gitu loh. Setelah itu dia langsung mengatakan hal itu kepada si detektif Kang dan mulai sekarang dia nggak mau lagi menuruti permintaan si detektif Kang karena hal itu dapat membahayakan dirinya. Good job Hana, akhirnya kamu speak up juga.
Di sisi lain, Eun Kang dan juga si Jung Chan itu malah diundang untuk pergi makan bersama keluarganya si Eun Kang. Tapi di rumah ada yang cemburu nih. Si Sung Hyun mencoba nelpon-nelpon Eun Kang tapi nggak diangkat sama sekali. Dan setelah itu si Sung Hyun ditelepon sama si Dail dan mengatakan bahwa si Jung Chan sama si Sunyu itu udah putus. Dan pada saat itulah si Sung Hyun mulai khawatir nih, karena kemungkinan si Jung Chan bakal ngerebut si Eun Kang dari dia. Nah, kemudian Eun Kang dan juga si Jung Chan itu memutuskan untuk pergi jalan berdua sebelum mereka pulang. Dan pada saat itu kan mereka mampir juga ke taman gitu. Dan Jung Chan juga menceritakan kepada Eun Kang kalau dia sudah putus bersama dengan si Sunyu. Nah, setelah itu mereka melanjutkan obrolan random gitu. Dan ketika Eun Kang memutuskan untuk pergi ke toilet, tiba-tiba aja si Sung Hyun menelpon si Eun Kang lagi. Setelah itu telepon Sung Hyun langsung dijawab sama si Jung Chan. Dan karena mendengar nama Jung Chan yang menjawab teleponnya si Sung Hyun, tiba-tiba aja Sung Hyun langsung marah dan emosi dan menanyakan kenapa Jung Chan bisa bersama dengan Eun Kang. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita lihat di review episode 8. Thank you for watching, see you next video guys, bye bye.